Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah. Syabdul Qadir waliullah. Bisyafa'ah Nabi Muhammad. Biidnillah waridullah. Ini zaman sudah akhir. Jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib Syabdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mari kita bersyukur sepenuh langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dibisahkan untuk melaksanakan manakiban di pagi hari. Manakiban di pagi hari ini bagi kita sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang ringan. Tapi bagi orang yang belum terbiasa, sangat berat. Karena bangun subuh saja berat, apalagi ditambah dengan manakiban. Alhamdulillah, kita telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu acara yang sangat dicintai para kekasih Allah, dicintai oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai akhir hayat kita terus manakiban. Karena kita akan dipersamakan, akan senantiasa bersama orang-orang yang kita cintai. Yaitu kita akan bersama orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai para kekasih Allah, maka kita pun akan dikumpulkan dengan para kekasih Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ana ma'ahu idza dzakaroni. Saya selalu bersamanya. Samanya siapa? Yaitu orang yang senantiasa ingat padaku Allah Subhanahu wa taala. Ahli zikir adalah orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setan itu merana dengan kita berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas. Bukan sekedar mengucapkannya saja, namun Kanjeng Nabi SAW bersabda, buatlah setan merana dengan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena setan sangat merana oleh zikir tersebut. Bagaimana seorang di antara kamu membuat keledai menderita dengan memberi beban berlebih pada punggungnya. Kanjeng Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sangat populer ya. Setiap orang darimu pasti ada setan yang mengiringinya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga sama. Hanya saja Allah yang maha memberkahi dan maha tinggi telah menolongku menghadapinya. Rasulullah bersabda, andai saja setan-setan dapat menyelami lubuk hati putra Adam, niscaya mereka dapat melihat malaikat langit dan bumi. Demikianlah sampai iblis laknatullah berkata, sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan maupun kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, Allah SWT berfirman, siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maka adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 36. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah.
zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya waktu pagi dan petang. Bimbingan tentang bagaimana mereka berzikir dalam jalan sufi, baik cara maupun jumlah yang telah ditentukan, telah dikemukakan oleh pahala ahli thariqah, mengatakan, ucapan la ilaha illallah pada badan bagian tengah, mulai dari bawah pusar sampai ke otak, di kepala. Ucapan ilallah diarahkan pada bagian bahu sebelah kanan, sedangkan ucapan illallah diarahkan pada bahu sebelah kiri. Inilah bentengmu dari setan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, zikir kepada Allah adalah benteng dari setan. Ketahuilah, alat paling utama yang digunakan untuk memerangi setan dan menolak godaannya adalah kalimat ikhlas di atas dan zikir seorang hamba kepada Tuhannya Azza wa Jalla, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, seraya meriwayatkan dari Tuhannya bahwa Allah berfirman, la ilaha illallah adalah benteng dariku untuk hambaku. Siapa yang memasuki benteng tersebut, ia akan selamat dari azabku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa kebeningan hati adalah dengan zikir kepada Allah. Dengan kebeningan hati, penutup hati, kepekatan, ragu, dan lalai hati akan sirna dengannya. Dengannya pula segala petaka akan dijauhkan. Zikir adalah kunci takwa dan warok. Sedangkan takwa adalah pintu akhirat. Sebagaimana hawa nafsu adalah pintu dunia. Allah SWT berfirman, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Allah yang maha memberkahi dan maha tinggi memberitahu bahwa manusia dengan zikir dapat menjadi takwa kepada Allah. Perjuangan gigih melawan godaan syaitan bersifat adalah perjuangan batin, yakni dengan hati dan iman. Apabila engkau berjuang melawan godaan setan, nolongmu adalah Allah yang Maha Rahman. Tempat bergantungmu adalah Allah yang Maha Raja dan Maha Mengetahui. Harapanmu adalah melihat wajah Allah yang Maha Mulia dan Maha Pemberi di akhirat. Jihad melawan orang kafir adalah jihad zahir dengan pedang dan tombak. Penolongmu dalam jihad tersebut adalah raja dan kawan-kawan. Sedangkan harapanmu dalam jihad tersebut adalah masuk surga. Bila dalam berperang melawan orang kafir engkau terbunuh, palamu adalah langgeng tinggal di negeri yang kekal. Bila dalam memerangi dan membangkang setan, engkau terbunuh dengan fana ajalmu dan menghormati kematianmu, balasanmu adalah melihat wajah Allah. Tuhan sekalian alam saat berjumpa dengannya di akhirat, bila engkau dibunuh oleh orang kafir, engkau mati syahid, dan bila engkau dibunuh oleh setan dengan menuruti bujukannya dan tunduk kepada perintahnya, tentu engkau ditolak dengan Allah, dekat dengan Allah, Maharaja yang Maha Perkasa. Dan jihad, berperang melawan setan, dan bujukan nafsu tidak mengenal akhir. Allah SWT berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal.
Yang dimaksud al-yakin, yang diyakini di atas adalah kematian dan berjumpa dengan Allah. Ketika pulang dari perang Tabuk, Kanjeng Nabi Agung SAW bersabda, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Yang dimaksud Rasulullah SAW dengan jihad akbar adalah perang melawan setan, bujukan nafsu dan hasrat diri yang tidak baik. Karena perang berkesinambungan dan terus-menerus berlangsung lama, amat berbahaya dan khawatir terjebak dalam su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Wahai saudara-saudaraku, tauhid membakar setan baik dari kalangan manusia maupun jin, sebab tauhid adalah api bagi setan dan cahaya bagi orang-orang yang bertauhid. Bagaimana mungkin engkau mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatimu terdapat banyak Tuhan? Segala sesuatu yang engkau bersandar kepadanya dan engkau percaya selain Allah adalah berhalamu. Tauhid mengesahkan Allah. Dengan lisan akan bermanfaat bagimu bila dibarengi dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan hati. Bersih tubuh tidak bermanfaat bagimu bila dibarengi dengan najis kotoran hati. Orang yang bertauhid membuat setan merana, sedangkan orang yang menduakan Allah dibuat merana oleh setan. Ikhlas adalah lub ucapan dan perbuatan. Karena tanpa esensi ucapan dan perbuatan, laksana kulit tanpa isi. Kulit itu hanya layak untuk dibakar api. Simak ucapanku dan amalkan, karena ia akan dapat memadamkan api keserakahanmu dan memecah duri nafsumu. Jangan hadiri suatu tempat yang dapat menyalakan api keserakahanmu. Kelak rumah agama dan imanmu akan roboh karena ledakan tabiat buruk nafsu dan setan, lalu menyirnakan agama, iman, dan keyakinanmu. Jangan dengarkan orang-orang munafik yang berpura-pura dan memakai ornamen palsu, karena tabiat buruk sangat senang dengan ucapan yang dihiasi ornamen palsu, berpura-pura dan bodoh, seperti adonan roti yang belum masak tanpa garam yang membahayakan perut orang yang memakannya dan menghancurkan rumahnya. Ilmu itu harus diambil dari mulut para tokoh-tokoh yang berjuang membela agama Allah Azza wa Jalla, yang bertakwa, yang meninggalkan maksiat, yang mewarisi akhlak para nabi, yang telah mencapai ma'rifat, yang mengamalkan ilmu dan mukhlis. Semoga kita dapat melaksanakan sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.